Baik, kembali di Sapa Indonesia Pagi. Kita masih duduk bersama salah satu calon wakil gubernur untuk Pilkada Banten. Anak-anak muda seperti saya kami. dengan Andika. Gila. Ini harusnya pengalaman usia sudah berapa di kepala 4? Harusnya pengalaman politiknya sudah masuk. Ini 24 sudah masuk. Sudah masuk di politik ya. Banyak yang menawari sih. Cuma memang nanti saya tunggu tawaran dari anak-anak muda seperti Andika deh. Oke, passionnya belum ada. Jadi penasihat dia. Nah, tadi kita bicara soal Banten itu sendiri gitu. Nah, pengalaman dari sejak usia 24 ini sudah dalam politik, pasti langsung yang dihadapi sebagai pelayan masyarakat pasti adalah permasalahan di tengah masyarakat dan bagaimana solusinya. Nah, Banten ini cukup unik, dekat sekali dengan ibu kota, tapi seringkali sorotannya adalah begitu dekatnya dengan ibu kota, tapi kenapa beberapa titik daerah ini seperti daerah yang tidak tersentuh, katanya begitu. Kemiskinan masih melingkupi beberapa daerah dan sulit sekali diakses untuk membagikan ekonominya dan kesejahteraan rakyatnya. Benar nggak sih ini masih terjadi di Banten, dan dari Andika sendiri apa solusinya? Ya betul, memang masih ada tadi ketimpangan pembangunan di Banten ini. Kalau wilayah Tangerang Raya ini otomatis lebih maju karena dekat dengan ibu kota. Otomatis akselerasi pembangunan juga lebih maju. Memang ada daerah kita yang di wilayah selatan ini, Lebak, Pandeglang, yang butuh perhatian khusus bagi pemerintah ke depan. Apa kalau bahasa umumnya kita bilang terlalu jomplang nih ya? Betul. Gitu kelihatan. Dalam pemerataan pembangunan baik infrastruktur dan juga pelayanan dasar masyarakatnya. Kalau di wilayah selatan Banten ini masyarakat jauh untuk mendapatkan pelayanan publik. Jadi kesulitan dalam kaitan tadi bagaimana mengakses pelayanan kesehatan, mengakses kualitas pendidikan yang baik di sana. Itu mengidentifikasi akar masalah kenapa ini belum ada solusinya itu apa, Andika? Saya 3 bulan terakhir ini kan bersilaturahmi dan berkeliling Banten. Sekaligus untuk melihat kondisi baik masyarakat ataupun wilayah yang ada di Provinsi Banten. Memang dari analisa dan kajian kunjungan saya ke daerah ini, memang masyarakat khususnya di seluruh wilayah di Provinsi Banten ini memang tadi terkait dengan masih membutuhkan pelayanan dasar masyarakat yang lebih ideal. Nah, jadi ke depan saya dengan Pak Wahidin Halim ini ingin bagaimana kualitas pelayanan kesehatan di Banten lebih baik. Dan masyarakat di Banten juga mendapatkan hak pendidikan yang baik di Banten. Sekaligus juga bagaimana pembangunan infrastruktur yang merata di setiap kabupaten kota di Banten. Ya, kalau dari identifikasi yang Andika mungkin sudah ngobrol begitu ya bersama tim, bersama Pak Wahidin, apa sih yang menyebabkan ini semua begitu kejadiannya kok bisa kayak begini, jomplang banget begitu? Itu apa? Ya, dalam realita yang ada, memang daerah-daerah ini kan ada yang memiliki segi kekuatan anggaran yang besar. Ada juga yang tidak. Seperti wilayah-wilayah yang ada di selatan Banten yang saya contohkan tadi, Lebak, Pandeglang. Di sana wilayahnya luas, kecamatannya pun banyak, masyarakatnya pun banyak, tetapi dari segi kekuatan anggaran untuk membangun daerah di setiap pelosok, di setiap desa ini, mereka memiliki keterbatasan. Nah, saya ke depan menginginkan ke depan bagaimana sinergitas pemerintah provinsi ini dengan kabupaten kota bisa memberikan kontribusi yang baik kepada masyarakat kaitannya dengan pembangunan infrastruktur. Banyak yang bicara soal ini, Andika, tapi nggak bisa kemudian begitu mereka terpilih melaksanakannya karena masing-masing kabupaten punya ego sendiri. Mereka berdiri sendiri kan sebagai kabupaten atau provinsi daerah tingkat 2 begitu. Nah, bagaimana kemudian Provinsi Banten kalau Anda menjadi calon wakil nanti jadi wakil gubernurnya bisa mengajak mereka untuk apa namanya itu toleransi, tenggang rasa begitu untuk membantu daerah-daerah yang lain. Karena nggak mudah kan. Gitu. Iya, nanti kami akan bersepakat untuk memprioritaskan wilayah yang memang harus kami genjot dalam kaitan pemerataan pembangunannya. Dan saya yakin masyarakat di Banten juga mereka melihat melihat realita yang ada bahwa daerah-daerah yang tertinggal ataupun daerah yang belum maksimal bisa ideal pembangunannya akan digenjot ke depan oleh pemerintahan. Jadi saya yakin mereka bisa tadi tenggang rasa, bisa maksudnya wilayah Tangerang ini kan sudah menjadi wilayah buffer zone DKI, otomatis lebih maju. Kita ke depan bisa prioritaskan wilayah Serang Raya dan juga wilayah Lebak dan Pandeglang untuk proses pembangunannya ini. Nah, sedikit nih yang kemudian saya ingin menyambung soal ini. Ketika Provinsi Banten masih mengalami beberapa kabupatennya begitu mengalami hal-hal yang ketertinggalan begitu, orang kemudian menyebut dan ini kemudian menjadi trademarknya Provinsi Banten, provinsi yang korupsi gitu. Nah itu saya juga berharap ada hal-hal yang
cukup kuat nanti kalau Pak Wahidin dan Anda terpilih memberantas korupsi di Banten. Komitmennya. Ada komitmen. Jelas, kami berdua berkomitmen ke depan terkait dengan tata kelola pemerintahan dan juga tata kelola keuangan daerah. Kami ingin memiliki pemerintahan ke depan ini yang bisa diakses oleh publik. Otomatis tadi dengan konsep transparansi anggaran, di mana saya berharap bahwasanya pemerintahan ke depan ini harus dapat dipercaya oleh masyarakat, juga akuntabel. Nah, kami ke depan sedang mengemas bahwasanya menawarkan program seperti program elektronik e-budgeting untuk dapat diakses secara langsung oleh masyarakat, untuk dapat bisa dilihat secara langsung oleh masyarakat bagaimana pemerintah ke depan merencanakan pembangunan, bagaimana menggunakan anggaran agar masyarakat dan partisipasi publik ini bisa melihat dan memantau secara langsung. Itu komitmen kami berdua dengan Pak Wahidin Halim. Hal seperti itu targetnya secepat apa? Misalkan sudah terpilih, secepat apa Anda menargetkan harus sudah ada nih e-budgeting? Apakah dalam setahun atau jangan-jangan dalam 3 minggu sudah harus terbangun sistemnya? Kita maksimalkan setelah kami terpilih dan dilantik dulu. Ya, karena mungkin iya juga betul. Tentunya kan ini di tengah-tengah janji politik mungkin sudah mengukur juga kalau memang e-budgeting ini karena sudah menjadi target ya bahwa betul. ada e-budgeting itu. Kira-kira dan bisa mempelajari di daerah lain juga seperti iya, Jakarta. banyak kan yang sudah butuh ada. berapa lama gitu mungkin sudah dipelajari belum? Kami saat ini sedang menganalisa dan mempelajari. Mudah-mudahan pada saat yang pas, pada saat kami berdua menjabat, ya itu bisa diaplikasikan langsung agar tadi partisipasi masyarakat lebih tinggi, otomatis tadi penyerapan anggaran di daerah pun juga bisa secara efektif dijalankan. Pembangunannya juga bisa berjalan dengan baik dan lancar. Ya. Nah, sedikit nih, ini pertanyaan publik yang rasanya warga di Provinsi Banten ingin bertanya. Saya mungkin mewakili saja. Ketika Anda mengatakan, oh nanti kita komitmen untuk memberantas korupsi dengan e-budgeting dan lain-lain, Banten menjadi dicap begitu, adalah provinsi salah satu yang dikenal sebagai korupsi begitu, itu karena ada dinasti sebelumnya yang ada keluarga Anda. Sampai sekarang juga ada tante Anda begitu kan Andika, ada adik Anda begitu. Bagaimana kemudian orang kemudian bisa percaya bahwa Andika nih putra pertama masih keluarga begitu akan memimpin. Itu loh yang saya pengen tahu, bagaimana Anda meyakinkan ini semua. Kalau saya berdiri di posisi Anda, sulit juga nih, saya ada terah yang ada menempel sejak lahir sama saya. Itu gimana Anda kemudian menyampaikannya kepada publik? Sebetulnya kan pandangannya berbeda. Tetapi kalau kita bisa melihat fakta dan realitasnya, seperti di Tangerang Selatan, Ibu Airin itu pada saat tahun ini juga tata kelola keuangannya sangat baik, wajar tanpa pengecualian. Di setiap daerah, misalnya di Kabupaten Tangerang juga wajar tanpa pengecualian. Itu mungkin salah satu bukti nyata bahwa kami, ya usah kalau misalnya dikatakan bagian dari keluarga, ya bekerja dengan baik kan, seperti itu. Dinasti politik itu memang tidak dilarang dan bisa baik kalau memang mau baik. Bagaimana niatnya saja? Bagaimana niat dan itikat kita? Dalam kontekstual Banten sekarang, kita perlu memberikan yang terbaik bagi masyarakat Banten. Bagaimana saya di tempat sekarang, saya betul-betul sudah mengalami proses yang sangat luar biasa, menjadi bahan saya. Bagaimana ke depan ini masyarakat Banten harus, ya istilahnya kita memberikan istilahnya kontribusi yang positif. Nah, kalau korupsi kita tahu dari tahun ke tahun pasti itulah komitmen yang dituntut dari seorang kepala daerah gitu. Namun kalau seluruh daerah 2016 ini mungkin sedikit ada isu lagi yang mulai menarik perhatian, isu mengenai keragaman, toleransi beragama. Komitmen dari Andika sendiri terhadap hal itu, kebebasan dalam menjalankan kepercayaan di daerah Banten itu, ada targetkah mengenai hal itu dan jaminan atas itu? Banten ini pada saat 2011 ini kan mendapatkan penghargaan sebagai daerah yang toleransi beragamanya sangat baik. Jadi ini merupakan modal bagi saya dan Pak Wahidin Halim untuk menjaga bahwa kerukunan umat beragama di Provinsi Banten ini, walaupun mayoritas di Provinsi Banten adalah umat Muslim, kita bisa beradaptasi, bersosialisasi dengan baik tanpa ada konflik yang ada. Sampai saat ini pun tidak pernah ada masalah, alhamdulillah. Dan ini menjadi tugas kami berdua, komitmen kami berdua untuk menjaga kerukunan umat beragama di Provinsi Banten. Oke. Nah,
Nah, kita pengen tanya pengalaman-pengalaman nih di bagian-bagian akhir ketika Anda keliling Ke daerah-daerah ya. Provinsi Banten, daerah-daerah di provinsi tempat kelahiran Anda, ketemu beragam masyarakat, bahkan kita sempat melihat mannequin challenge. Ini lagi ngetren di mana-mana. Iya. Muda ya. Jadinya. Nah ini acara ini satu di kunjungan ke daerah. Iya, kunjungan ada mobil warga ini kejeblos. Anda ikut membantu jadi kayak. Bantu biar cepet. Oke. Dan ini sedang menyeberangi itu. Masih ingat ini di daerah mana? Ini sebenarnya di daerah Pandeglang. Oke. Nah, ada juga yang menarik juga nih. Tadi kita bilang kalau anak muda emang approach-nya lain ya, pendekatannya lain. Benar. Ada sebuah tren mannequin challenge, mungkin Anda pemirsa sudah pernah buat juga. Nah, ini ada yang dibuat juga oleh calon wakil gubernur Banten ini. Tapi yang menariknya yang diajak bukan orang kota lah istilahnya orang ya. Kota, tapi orang di 3 kampung diajak katanya gini. Coba kita lihat seperti apa Mannequin kalau 3 challenge-nya. kampung ikutan mannequin challenge ya. Iya. Ya, mana dia? Gambarnya kita akan segera lihat, kita akan sampilkan. Nah, ini dia ya. Saya sama Timothy agak amazed juga, kagum juga ini. Banyak juga orang yang terlibat. Ini di kampung mana nih, Kak? Jadi ini di satu daerah di Pandeglang. Pandeglang. Nah, kebetulan karena rutinitas kampanye yang sangat luar biasa padat. Saya ingin mencoba dengan masyarakat ini agar tidak jenuh, mencoba cara lain dengan membuat mannequin challenge. Jadi waktu kampanye, gimana ceritanya Anda mengajak mereka semua menjelaskan mannequin challenge? Mungkin mereka nggak ngerti kan? Ya malah, masyarakat di kampung apa Pak mannequin challenge? Jadi istilahnya kita jadi patung Bu, kita disorot kamera. Dan alhamdulillah antusiasme masyarakat sangat luar biasa. Karena mungkin ya tadi agar tidak jenuh. Mereka pun juga kalau saya berorasi politik atau menyampaikan visi misi, tentu mereka akan jenuh. Jadi saya coba konsep lain untuk dapat memberikan sesuatu yang berbeda. Termasuk ini mannequin challenge ini ya. Begitu ngajak juga loh. Ayo ibu-ibu kita mannequin challenge. Ya ayo Pak, mannequin apa challenge apa Pak? Iya, bertanya seperti itu. Berapa kali coba ini waktu itu? Ini langsung. Mereka pilih lagu nggak? Atau lagunya jadi harus agak hip hop? Seperti protes sih sama ibu-ibu. Pak, kenapa lagunya nggak dangdut? Karena itu. Oke, jadi ini salah satu dari aktivitas kampanye Andika. Terima kasih banyak Pak Andika sudah hadir di Indonesia pagi hari ini. Ya. Tapi kita kurang ya kalau ini tampaknya juga begini ya. Dari 2 pasangan, jadi 3 kan saya sudah ketemu semua. 1 doang yang anak muda memang yang datang ke studio ya. Yang lain berkunjung. Datengin ke Banten ya. Maksud saya begini, anak muda itu memang dibutuhkan energinya untuk juga membangun Indonesia lewat apapun itu, termasuk sekali lagi di bidang politik begitu. Nah, energi ini yang saya rasa sudah tertular dari Andika, termasuk ke Timothy yang usianya lebih tua dari Anda. Sedikit. 33, kemudian 34. Kita mengajak untuk mannequin challenge juga bersama-sama Indonesia. Saya minta kru dari Andika, saya bilang begitu deh ya. Teman-teman yang mendampingi juga boleh ikutan sama krunya Sapa Indonesia. Kita berapa menit ini? 2 jam ya? 2 jam, mannequin challenge 2 jam ya? 4 jam. 4 jam. Pecahkan rekor dunia. Ini ya silakan. Nanti ada yang memberi, silakan berperan masing-masing ya. Diberi arahan kah atau apa gitu biasanya Pak Andika ini. Silakan ini aja, tapi jangan kayak model begitu dong. Iya, ini mah seperti mannequin beneran. Berapanya lagi koordinasi jangan atau dibuat apa. Dijajar, jangan buat ngejajar kayak ini aja. Ya, ini berarti ini memang yang mengatur Pak Andika waktu di kampung itu. Udah bisa ngatur 3 kampung, ngatur segini mah gampang lah udah. Oke, coba lagunya. Oke, lagunya. Oke, lagunya dulu kita siap ya. Oh iya. Lagi kesini dong maksudnya. Koordinasi. 3, 2, 1. Watch it fall